Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan segala ucapan syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Engkau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, mari katakan jemaat Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, benar Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak
menaikkan pujian dan sembah kami kepada Raja di atas segala raja yang ada di dunia ini Tuhan. Dan saat ini di hari yang berbahagia ini Tuhan, kami datang lagi untuk bersekutu bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Engkau pimpin acara ibadah ini Tuhan. Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terlebih kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biar Engkau yang juga melawat kami semua, agar kami menikmati urapan dan curahan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layakkan kami, Engkau yang ampuni kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami. Sehingga kami berkemenangan, roh kami bebas Tuhan, untuk bersuka cita menaikkan ucapan syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan karena Allah Roh Kudusnya sudah hadir dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita mau jaga Roh Kudus itu agar kita tetap memiliki iman yang terus teguh di dalam Tuhan, yang terus menyalanya di dalam Tuhan, sehingga kita selalu mengucap syukur kepada nama Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan Tuhan Allah hadir di sini di tengah umat-umatnya yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini di tengah semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya. Kita pakai hidup kita untuk selalu memasyurkan nama Tuhan, karena Dialah Allah yang besar dan berkuasa dalam hidup kita. Ada sebuah pujian yang mengatakan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Haleluya. Katakan besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak
betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, haleluya, Tuhan yang kuasa, amin, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Seberapa banyak saudara sepanjang minggu ini khususnya yang telah menolong Anda dan saya khususnya, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena keajaiban Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan dengan segenap hati kita, haleluya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin, Tuhan yang kuasa, haleluya, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus, amin, jiwa kami telah ditebus oleh-Mu Tuhan, jiwaku ditebus oleh-Mu, jiwaku telah ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya, amin, puji nama Tuhan. Umat-umat Tuhan yang telah diselamatkan Tuhan, telah dimenangkan oleh Tuhan. Biarlah kita mau berjalan dalam kehidupan ini dengan tanpa ragu lagi percaya kepada Tuhan. Tapi kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman yang teguh, iman yang kuat. Karena kita yakin ada janji Tuhan yang tersedia banyak bagi umat-umat Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan Dia. Ada satu pujian yang mengatakan, Yesus Engkau juru selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, benar Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, amin, dalam
Tuhan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Juru Selamatku. Dalam janji-Mu ada kemenangan-kemenangan yang akan Kau nyatakan Tuhan. Haleluya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau, Juru Selamatku. Dalam janji Yesus, amin, amin, amin. Oh Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau, Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Amin Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu selalu besar dalam hidup kami. Penyertaan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Kehadiran-Mu selalu ada bagi kami Yesus. Segala aspek kehidupan kami, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami minta pimpinan-Mu Tuhan. Kami minta kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau dekat-dekat lagi kepada Engkau lebih sungguh Tuhan. Kami mau bangun iman kepercayaan kami kepadamu lebih sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Engkau, Juru Selamat. Mari nyanyikan dengan iman dan kepercayaan. Dalam janji-Mu Tuhan, selalu ada kemenangan bagi umat-umat yang percaya kepada Engkau Tuhan. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau, Juru Selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku. Yesus, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami ada itu sebuah anugerah yang telah Kau berikan dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini
Kami mau dengar lagi kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi penerang dalam hidup kami, penguat iman kami Tuhan, agar kami dapat berjalan bersama dengan-Mu lagi, dengan kepercayaan yang lebih kuat lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman Tuhan, pinjam bibir mulut hamba-Mu, agar perkataan yang keluar merupakan perkataan yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Siapkan telinga kami, pikiran kami, hati kami, untuk kami berikan hati kami menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 30 Mei 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang indah. Kita boleh bersama-sama lagi berbuat ibadah, baik yang ada di sini mengikuti maupun yang mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup di jalan Tuhan. Kita tentu menjalani kehidupan ini tidak luput dari keadaan situasi yang buruk terjadi hari-hari ini yang sedang melanda negeri kita, bahkan di dunia. Apapun buruknya situasi, beratnya keadaan yang kita jalani, tetapi kalau kita mengikuti jalan Tuhan, ada janji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, bahwa memang berat untuk dijalani, diikuti, tapi ada rencana Tuhan yang indah, di mana ada tangan Tuhan yang turut bekerja sehingga mendatangkan kebaikan, sehingga kita tetap mengalami kebahagiaan tak kala kita mengikuti jalannya Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23. Ini bagian daripada khotbah Yeremia. Tulan yang khotbah hari ini juga Yeremia Stopo. Puji Tuhan. Ini Nabi Yeremia mengingatkan kepada umat Tuhan pada waktu itu di rumah Tuhan. Coba kita membaca Yeremia pasal 7 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku. Maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Ada janji Tuhan. Saya katakan situasi yang buruk, keadaan yang berat, ada janji Tuhan buat umat Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita mau mendengar, mengikuti jalannya Tuhan. Kalau kita mengikuti,
Amsal Soleman katakan juga, pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, ini Raja Salomo, Raja Soleman, penuh dengan hikmat, orang yang luar biasa, punya kuasa, orang yang kaya, banyak mengalami asam garam. Saya juga baru saja melayani acara penghiburan daripada jemaat, di mana suami daripada Oma Ibu Diana Usen dipanggil Tuhan, Bapak Usen. Saya memberikan khotbah mengenai apa kata-kata daripada Raja Salomo ini di kitab pengkhotbah. Luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Amsal Soleman pasal 8 ayat yang ke-32. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ayat 33, dengarkanlah didikanku, maka kamu menjadi bijak, jangan mengabaikannya. Ayat 34, diulang lagi, berbahagialah orang yang mendengar. Setiap hari menunggu pada pintuku dan menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa yang mendapatkan aku mendapat hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Raja yang bijaksana menyampaikan kebenaran firman. Dikatakan kalau kita mengikuti, memelihara jalan yang Tuhan, maka kita akan berbahagia, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Pemazmur juga katakan, Mazmur pasal 1. Ayat 1, berbahagialah orang, jadi ada janji. Yang bagaimana? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini kebalikannya. Kalau tadi ada janji, kebahagiaan buat orang yang mengikuti Tuhan, yaitu dikatakan oleh pemazmur, yang mengikuti jalan Tuhan itu dia tidak mengikuti nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudara, janji Tuhan ini kita tidak alami karena kita terlalu banyak mendengar suara manusia. Suara daripada dunia ini, kebalikannya, mendengar suara Tuhan, mengikuti jalan Tuhan sebagai umat Tuhan seharusnya, sehingga kita mengalami kelemahan, kehilangan damai sejahtera,
Lebih-lebih kalau kita hidup di dalam dosa, ya, berdiri di jalan orang berdosa, di mana kehidupan kita penuh dengan ketakutan. Ya, kita kehilangan damai sejahtera sukacita itu. Mazmur pasal 1 katakan, ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya apabila apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukanlah demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kebalikannya. Kalau mengikuti jalannya Tuhan, kita akan mengalami janji Tuhan. Kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan. Tapi kebalikannya, ya, kalau lebih banyak mengikuti, ya, perkataan orang, khususnya orang fasik, mengikuti jalan kehidupan kita menjadi orang yang berdosa, Bapak Ibu tentu akan menuju kepada, ya, kebinasaan, ya. Itu firman Allah katakan. Sebab itu satu waktu juga diingatkan umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, ya, kita harus mendengar, melakukan apa yang Tuhan katakan. Yeremia pasal 7. Hanya yang berikut ini yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, dan kamu akan menjadi umatku. Sebagai umat Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan dan mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Apapun situasi kondisi kita, seburuk apapun, ya, seberat apapun, kita akan mengalami janji Tuhan, ya, di mana hidup di dalam kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, coba kita melihat Mazmur 95, ya. Ketika umat Tuhan juga diingatkan, Mazmur 95, kalau sudah baca perikop itu, hormatilah Tuhan dan taatilah. Ayat 1, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di dalam tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya adalah laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan dan yang menjadikan kita. Sebab Dia Allah kita, dan kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suara, ya, diingatkan, ya, kepada umat Tuhan, kita seperti kawanan domba, ya, kita adalah umat Tuhan, ya, kita mau mendengar, ya. Terus katakan, ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu.
Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentian. Saudara-saudaraku yang kasih, kebalikannya. Kalau kita tidak mengikuti jalan Tuhan, mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita akan tidak mengalami janji Tuhan itu. Coba kita melihat jalan Tuhan itu. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, ingat, Allah itu penuh dengan kasih. Ingat kasih setia Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kalau kita mengikuti jalan Tuhan, berarti kita harus ingat kasih setia Tuhan. Allah mengasihi kita. Kita adalah umat. Kita harus mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Dan firman Allah katakan, jalan Tuhan itu adalah kasih setia. Kita harus memahami bahwa Allah itu sangat-sangat mengasihi kita. Saya berkhotbah di dalam acara penghiburan. Ada Allah pencipta. Kita adalah ciptaannya. Allah pencipta itu dia tetap ada. Ciptaannya itu bisa tidak ada, saudara-saudaraku. Tapi pencipta itu, Allah itu, dia tetap ada, saudara-saudara. Manusia karena dosa, waktu menjadi terbatas, saudara-saudara. Ada limitnya, satu waktu manusia akan mati. Allah pencipta itu tetap ada, ciptaannya itu bisa tidak ada. Satu waktu kita sebagai ciptaannya akan dipanggil oleh Tuhan. Ya. Kita harus ingat ya bahwa Allah itu setia. Ya. Yang kedua dikatakan, Mazmur 25 ayat yang ke-10. Jalan Tuhan selain memahami Allah itu sangat mengasihi, kesetiaan Tuhan, jalan Tuhan itu adalah kebenaran, saudara-saudaraku yang kasih. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, berarti kita harus hidup di dalam kebenaran. Firman Allah ini adalah kebenaran. Sebab itu kita perlu baca, kita renungkan tadi. Maka janji Tuhan itu kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan seperti Mazmur pasal 1 menjadi pengalaman kita. Firman ini kebenaran. Dia seperti pelita yang menerangi perjalanan kehidupan kita. Biarlah perjalanan kehidupan kita selalu mengikuti kebenaran. Kita baru saja merayakan hari Pentakosta, hari Pantekosta. Pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan sebagai penolong dan membawa kita kepada kebenaran. Izinkan Roh Kudus terus memimpin kita. Kita adalah milik Tuhan, anak-anak Tuhan, ya.
kita mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Terakhir, selain tadi dikatakan hidup di jalan Tuhan, kita mengalami janji Tuhan. Sebaliknya, kalau tidak mengikuti, tidak mengalami. Dan yang kedua, jalan Tuhan itu adalah kasih setia, memahami Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi. Ini penting. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan. Seberat, seburuk situasi yang kita hadapi, tapi ada rencana Tuhan, ada tangan Tuhan yang turut bekerja sama mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang dipanggil, yang mengasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan yang mau mendengar dan melakukan ya perintah Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Yang ketiga ini tidak mudah memang. Coba kita baca Mazmur Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berbeda jauh sekali jalan kita dengan jalan Tuhan. Kalau kita mengikuti jalannya Tuhan, kita akan alami janji Tuhan. Walaupun beda, tidak mudah, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi biarlah kita seperti Daud, Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji Tuhan. Kita tetap ada di dalam kebenarannya. Tak kalah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang turut bekerja. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kita seperti pemazmur. Walaupun tidak mudah. Beda jauh jalannya kita dengan jalannya Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti jalan Tuhan dengan menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan, janji Tuhan itu akan. Ayat yang terakhir, Yesus katakan, kalau engkau mau mengikuti aku, mengikuti jalanku, pikullah salib. Matius pasal yang ke-16. Selain kita tadi seperti Raja Daud menyerahkan hidup kita, percaya kepada Tuhan, kita mau menyangkal diri kita dan pikul salib. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepadamu, kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri. Memang tidak mudah mengikuti jalan Tuhan. Harus kita sangkal dan memikul salib dan mengikuti aku. Tuhan menolong kita semua. Tetap hidup di dalamnya Tuhan. Walaupun tidak mudah. Tapi kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan kita menyangkal, sangkal diri kita. Pikul salib. Tuhan memberkati kita.
kita mengalami janji Tuhan. Mari tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semua kita sebagai umat Tuhan, dengar dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah kita tetap mengikuti jalannya Tuhan, supaya kebahagiaan janji Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Tidak mudah. Kita mau mengangkat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetap percaya saja Tuhan akan bertindak. Kita mau sangkal diri kita. Tidak mudah ya, mematikan keinginan daging kita. Tidak mudah, saudara-saudara, melawan godaan daripada si iblis dan dunia ini. Tapi sangkal dirimu. Ya. Dan pikul salib. Bukan saja dianugerahkan dengan percaya, tapi juga mau menderita karena Tuhan. Pasti janji Tuhan ya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong kami semua. Umat-Mu, kami semua yang mengikuti ibadah hari ini. Jamah kami Tuhan. Kami mengambil keputusan, pilihan kami sebagai umat-Mu mendengar dan melakukan. Tetap ada di jalannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Oh, Tuhan menolong hidupmu. Tuhan menolong keluargamu. Tuhan menolong pekerjaanmu. Tuhan menolong usahamu. Tuhan menolong di dalam kehidupan kita semua. Pekerjaan Tuhan pun. Terima kasih. Bangsa dan negara kami juga. Tuhan akan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap serahkan hidup kami dan percaya kepada Engkau. Biarlah Engkau bertindak Tuhan. Kami tahu ada tangan Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pulihkan kami yang sakit dalam nama Tuhan. Hiburkan jemaat-Mu Tuhan yang susah, yang terikat Tuhan lepaskan. Yang mengalami masalah berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Kekurangan Tuhan adakan. Biarlah kami mengalami mujizat demi mujizat. Kami mau tetap menyangkal diri kami mengikuti jalan-Mu. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan bangsa dan negara. Pemimpin kami. Berikan roh takut akan Tuhan. Berikan kebijaksanaan. Berkati bangsa dan negara kami. Luputkan kami Tuhan Yesus. Dari semua Tuhan hal yang membahayakan. Tuhan Yesus memberkati ekonomi bangsa dan negeri karena kami ada di dalamnya. Kesejahteraan kota negeri kami ini, kesejahteraan kami. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberkati, dilawat oleh Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selama-lama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.